Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas reksadana ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita hanya menganalisis atau membahas tentang saham, tapi di kali ini saya akan membahas tentang reksadana. Jadi reksadana itu adalah solusi ya untuk kalian yang nggak bisa mantau market secara real ya. Oke, nanti kita akan cari tahu apa itu reksadana sendiri. Jadi sebelum kita melanjut ke sana, untuk reksadana ya. Oke, jadi reksadana itu sendiri di sini saya carikan apa istilahnya deskripsinya dari idx.co.id ya. Oke. Itu ya. Pertama, reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Oke, jadi seperti itu ya. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada tambah lagi, umumnya reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Oke, jadi seperti garis besarnya seperti ini. Jadi kita ingin investasi atau ingin trading di saham ya, di saham, tapi kita nggak punya waktu atau kita nggak punya ilmu yang lebih dan pengetahuan yang lebih ya, dimana kalau kita masuk aja di dunia saham tanpa kita tahu apa ya ilmunya, jadi kita bisa jadi uang kita tergerus ya, malah habis dengan harapan kita investasi pasar modal, uang kita bertambah, tapi karena minimnya ilmu dan minimnya waktu untuk belajar dan minimnya waktu untuk memantau market, jadi kita malah loss ya. Jadi uang kita harusnya bertambah malah berkurang, bahkan malah berkurangnya bisa hampir 100% seperti itu, karena minimnya waktu dan minimnya pengetahuan, karena kita nggak punya waktu untuk belajar atau mengawasi market. Nah, di sini di reksadana ini kita menitipkan uang kita yang ingin kita investasikan itu ke manajer investasi. Jadi manajer investasi inilah yang akan mengelola uang kita. Jadi mereka yang membelikan saham untuk kita dan mereka yang mengatur risk rewardnya ya istilahnya. Jadi mereka yang menghitung semua resiko dan mereka juga yang menghitungkan profit yang akan didapat. Jadi kita titip dana lah istilahnya, titip dana. Oke, seperti itu ya. Nah, tetapi dari reksadananya sendiri ya keuntungannya tadi. Jadi keuntungannya kita memasrahkan uang kita kepada manajer investasi untuk dikelola lebih lanjut. Nah, tapi di sini di reksadana ini sendiri juga dijelaskan di sini ada keuntungan dan resikonya. Manfaat pertama adalah manfaat yang diperoleh jika melakukan investasi dalam reksadana, antara lain ini adalah keuntungannya ya. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Oke, jadi di sini ditekankan untuk pemodal yang memiliki uang sedikit itu nggak bakal bisa dapat beli obligasi ya karena uangnya sedikit. Tapi karena kita istilahnya di sini kita masukkan di bursa, di reksadana, jadi masukkan uang sedikit pun bisa, jadi kita sudah bisa punya presentasi dari obligasi itu sendiri karena kita patungan ya dengan orang-orang pemodal-pemodal yang lain. Oke, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal.
Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan mudah, namun memerlukan pengetahuan ya. Di sini memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Makanya kita titipkan dana kita ini ke manajer investasi untuk dikelola ya, karena mereka juga punya pengetahuan dan keahliannya di bagian itu. Terus efisiensi waktu dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi. Oke, jadi di sini ditekankan kembali, jadi efisiensi waktu ya. Jadi kita tidak perlu memantau bagaimana pergerakan dari saham kita. Jadi kita hanya memasarkan kepada manajer investasi itu. Nah, itu adalah keuntungan ya, tapi selain keuntungan itu ada juga resikonya ya. Jadi, seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang resiko antara lain. Satu, berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Oke, jadi sama ya seperti ketika kita berinvestasi sendiri, misalnya kita trading atau beli saham sendiri. Jadi kita resikonya itu ya. Jadi ketika harga sahamnya turun, maka portofolio kita juga turun ya. Jadi minus. Jadi misalnya modal kita 1 juta karena sahamnya turun jadi ya modal kita berkurang ya, jadi nggak 1 juta lagi utuh. Jadi sini resikonya juga sama ya. Jadi ketika kita memasrahkan uang kita ke manajer investasi dan kemudian ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan dan ternyata saham yang dibeli oleh manajer investasi kita turun atau obligasinya harganya turun dan surat berharga harga turun, jadi maka portofolio pun yang di reksadana juga akan ikut turun ya. Jadi kita untung, ketika manajer investasi untung kita dapat untung, tapi ketika manajer investasinya rugi kita juga mendapatkan rugi. Resiko likuiditas. Jadi resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi misal ada satu manajer investasi dan ada 10 orang yang berinvestasi ke satu manajer investasi ini dan tiba-tiba dan jadi uang yang terhimpun tadi dari 10 orang tadi itu sudah diinvestasikan oleh manajer investasi ya, misal dibelikan saham A, B, C, D, E, misal seperti itu. Nah, sewaktu-waktu ada 7 orang yang ingin menarik kembali uangnya dan di situ manajer investasi juga akan kesulitan ya, di mana kan kita nggak bisa semena-mena ketika kita membeli saham, belum tentu saham itu dalam waktu 1 atau 5 hari saham itu naik ya. Saham bisa aja dalam 1 sampai 5 hari itu saham itu masih minus ya, masih minus. Jadi belum waktunya untuk dijual. Tapi ternyata di hari ketiga ada 7 orang meminta untuk menarik dananya. Padahal kemungkinan saham yang baru dibeli tadi yang dari dana terhimpun dari 10 orang tadi mungkin hari ke-6 baru naik ya, baru naik. Tapi hari ketiga ternyata ada 7 orang yang sudah meminta untuk dana itu ditarik ya. Dari situ adalah resiko ini ya, resiko yang menyangkut kesulitan dari itu ya, dari investasi kesulitan untuk menyediakan uang tunai ya. Jadi di situ ketika 7 orang tadi meminta uang tunainya, nah, karena uangnya kan masih diinvestasikan ke saham, di mana kemungkinan saham itu akan dijual baru 7 hari lagi, 6 hari lagi, di mana hari ke-6 itu adalah hari kenaikan sahamnya, karena masih di bawah 6 hari, masih di bawah targetnya. Ternyata 7 orang tadi minta di hari ketiga, jadi otomatis kan manajer keuangan belum ada uangnya. Jadi disitulah uang tunainya akan susah didapat ya. Oke, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada resiko one prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi dan membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal tidak diinginkan, seperti wan prestasi dari pihak-pihak terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB nilai aktiva bersih reksadana. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah resiko-resiko di luar saham ya. Istilahnya kalau di sini tadi kan resikonya adalah ketika harganya turun, portofolio kan juga turun ya, dimana di sini juga ketika ada orang-orang tiba-tiba meminta untuk dana ditarik kembali, uang tunainya belum ada, seperti itu. Nah, di sini adalah resiko-resiko lain ya, dimana ada bencana alam, ada terus ya hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian
bisa kalian, kalau kalian kurang puas, bisa kalian pause video ini dan kalian baca sendiri dan atau cari sendiri di bagian idx.co.id di bagian reksadana itu ya. Oke, jadi reksadana itu sendiri sekarang dibagi 4 ya. Jadi ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, dan reksadana campuran. Oke, jadi di sini nanti kita akan ulas satu persatu atau kita baca di sini ya. Jadi reksadana pasar uang adalah reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Jadi di sini hanya melakukan atau membeli investasi pada efek bersifat uang aja ya, karena uang ya. Reksadana pendapatan tetap. Di sini reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Jadi di sini resikonya malah lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang ya. Oke, selanjutnya reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas karena investasinya dilakukan pada saham. Maka resikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Oke, jadi di sini reksadana saham ini dia punya apa ya istilahnya resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan 2 poin sebelumnya, tetapi juga pengembaliannya atau keuntungannya atau profitnya itu lebih tinggi dibandingkan dua jenis reksadana sebelumnya ini ya. Oke, selanjutnya adalah reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan bersifat utang ya. Oke, jadi ini campuran ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah jelas ya semua. Di sini ada 4 ya, pasar uang, pendapatan tetap, dana saham, dan reksadana campuran. Oke, jadi sekarang lanjut aja kita langsung ke prakteknya aja ya. Oke, di sini saya menggunakan Di sini saya akan menggunakan aplikasi Ajaib ya, di mana Ajaib ini sudah menurut saya sudah komplit. Jadi sudah apa ya istilahnya menurut saya sudah bagus ya. Dimana juga dulu sudah saya pernah coba untuk beli reksadana ini tapi karena saya nggak suka yang seperti itu, jadi saya ambil lagi dana saya untuk saya mulai tradingkan lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalian bisa gunakan aja aplikasi reksadana ini, tapi bebas ya. Ini kalian bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi yang seperti iPod juga ada, terus dari Mirai Aset juga ada reksadananya. Tapi kalau di sini saya akan buatkan video ini dengan menggunakan aplikasi Ajaib aja karena menurut saya lebih simpel dan lebih mudah dipahami ya untuk kita yang masih awam. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya akun apa atau aplikasi Ajaib ini bisa download dan kemudian kalian bisa registrasi dengan gampang ya. Itu cuma untuk membutuhkan 1 kali 24 jam akun kalian akan sudah jadi asal syarat-syaratnya sesuai ya dengan yang diminta. Oke, ketika kalian sudah masuk di tampilan seperti ini, otomatis kalian harus harus masukin dana dulu ya, dana RDN ada di nanti tinggal cari aja bagaimana cara melakukan RDN atau top up ya di sini bisa top up dulu di sini. Kalian klik top up di sini dan kemudian kalian transfer ke sini ya. Nanti otomatis akan masuk ke rekening RDN kalian. Jadi bukan rekening ini ya, tapi yang ada di aplikasi kalian. Jadi kalian tinggal klik aja bagian top up di sini, top up dan kemudian nanti akan muncul rekening tujuan atau rekening RDN kalian. Jadi kalau kalian transfer di sini otomatis dananya akan masuk ke RDN kalian di sini adalah buying power reguler itu. Oke, jadi sekarang kita akan fokus ke reksadana ya. Oke. Jadi reksadana itu yang kalau mau simpelnya kita tinggal bisa klik di bagian depan ketika masuk ke halaman awal Ajaib akan tampilan seperti ini ya. Nah, kita jadi bisa langsung aja klik di sini. Langsung aja klik di sini bagian reksadana ini. Di sini. Nah, di sini langsung sudah ada apa ya? Sudah ada pilihannya. Pilihannya. Jadi di sini ada saham syariah. Reksadana syariah fixed account amanah kelas A. Jadi di sini returnnya 5% per tahunnya. Terus di sini ada kedua juga returnnya 4,55 per tahunnya, persentase 4,55% per tahunnya. Di sini juga ada cipta saham unggulan itu 9,77% per tahunnya. Terus selanjutnya ada ya ini ya tinggal kalian pilih aja masing-masing sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Oke.
Jadi di sini kalau reksadana itu sendiri, di sini banyak yang ada minimalnya sebenarnya, ada minimalnya untuk kita membeli reksadana itu sendiri. Jadi kebanyakan minimalnya itu adalah 100.000 ya. Dan jadi di sini dananya sudah saya siapkan sendiri untuk contoh aja untuk membuat video, untuk membuat materi reksadana ini. Jadi di sini saya paskan dana saya adalah 100.000. Oke, dimana sebenarnya keuntungannya sendiri reksadana ini sendiri ya, kayak kita ada harapan dana kita akan bertumbuh walaupun sedikit ya, walaupun sedikit setiap per 1 tahunnya. Ini di persentase ini muncul ketika melihat apa ya, melihat dari pola yang lalu atau melihat dari aktivitas tahun yang lalu, di mana ini kemungkinan persentase ini bisa berubah ya setiap tahunnya, bisa lebih banyak dan bisa berkurang ya, tergantung dari kinerja dari manajer investasi kita sendiri. Nah, keuntungannya sendiri di mana kalau kita investasikan ke reksadana ini, dana kita akan bertambah ya, karena uang kita cuma sedikit. Tapi bayangkan kalau kita menginvestasikan uang kita ini di bank ya, dengan dana 100.000 mungkin ketika anggap aja kita beli reksadana yang ini ya dengan pertumbuhan 1 tahunnya 5%, mungkin dari 100.000 ketika 1 tahun udah kita investasikan dana kita di 1 tahun di reksadana ini, jadi kita akan bertambah 5%. Jadi 5% itu kali 100.000 bertambah, jadi bertambah 5.000 ya. Jadi awalnya kita 100.000, jadi 1 tahun kemudian menjadi bertambah jadi 105.000. Tapi bayangkan kalau 100.000 ini kita investasikan atau kita taruh di bank. Oke, dengan bunga yang nggak seberapa, tetapi biaya adminnya yang pasti yang akan kita bayarkan setiap bulannya itu sudah berapa ya. Jadi mungkin kalau dari biaya apa ya istilahnya, biaya bulanannya aja mungkin ada sekitar sampai 20.000 ya, itu pun minimal ya, belum lagi perawatan perawatan kartu dan biaya administrasi lainnya. Jadi malah dalam sebulan itu berkurang sekitar 20.000 atau minimalnya aja lah 10.000 lah minimalnya. Atau kita kecilkan lagi aja, sebulannya kita simpan uang kita 100.000 di bank selama 1 tahun dengan biaya adminnya 5.000 aja lah per bulannya. Berarti 5.000 dikalikan 12 itu sudah berapa? 5 kali 10 aja sudah 50.000 ya. Berarti sekitar 60.000 dana kita habis untuk bayar biaya adminnya aja. Berarti dalam 1 tahun ke depan kita akan uang kita tinggal dari 100.000 tadi, berarti tinggal 40.000 kalau kita taruh di bank. Tapi kalau kita taruh di reksadana dengan 100.000 aja kita bisa nambah jadi 5.000 ya. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini jadi kalian bisa pilih ya bagian depan sini aja bagian lebih mudahnya. Tapi kalau kalian mau cari lebih banyak lagi, kalian bisa cari lagi masuk ke bagian sini, ke bagian sini pencarian ya, bagian pencarian sini kalian klik di sini dan kemudian kalian masuk ke bagian reksadana sini. Nah, di sini juga sudah dikelompokkan ya. Di sini ada jenis reksadana seperti yang tadi disebutkan adalah jenis reksadana saham, jenis reksadana pendapatan tetap, jenis reksadana pasar uang, dan jenis reksadana campuran. Oke, di sini saya akan cari reksadana yang saham aja berbasis saham, walaupun dia istilahnya resikonya tadi dijelaskan resikonya lebih tinggi, tapi dia returnnya juga akan lebih tinggi. Coba kita cari ya jenis reksadana saham aja, kita klik di sini. Oke, kita akan berfokus pada persentasinya. Oke, di sini ada yang 25,28%, ada yang juga per tahunnya 19,28%, terus ada juga di sini ada 19,21%. Kita lihat yang paling besar berapa ya. Di sini ada juga 21,31%. Ini sini ada BNI ada 23,74%. Berarti paling banyak ini ya, 23% ini ya. Oke, ada juga yang minus malahan ini. Oke, jadi gak terserah kalian ya, kalian mau pilih yang mana, mau pilih yang persentasenya lebih tinggi ataupun mau lihat-lihat dari yang lainnya. Coba kita lihat dulu yang lainnya. Tadi ini yang saham ya. Yang saham coba kita cari yang pendapatan tetap di sini. Tadi kalau saham tadi yang paling tinggi adalah 23% ya per tahunnya. Oke, kalau di sini yang pendapatan tetapnya dia paling tingginya ini ada 5, ada 6. Oke, berarti paling tinggi dari sini 6 ya. Oke, sini 6, pendapatan tetapnya paling tingginya 6% per tahunnya.
Terus kita cari di pasar uang. Oke, pasar uang di sini paling tinggi kalau saya lihat cuman masih di bawah 5% ya. Jadi 4,49 tadi barusan muncul. Dan semuanya rata-rata di bawah 5% ya. Oke, selanjutnya kita akan cek di bagian campuran ini apakah lebih tinggi dibandingkan saham tadi. Oh, di sini kalau campuran ada ya, di sini ada 16% dan ternyata kalau di sini juga ada campurannya ada sekitar 24,54%. Padahal tadi kalau di saham tadi cuma 23 ya maksimal ya, yang paling tinggi. Oke, di sini ada 20%. Oke, berarti ini kalau dari campuran ada yang paling tinggi ya tadi yang ada 24,54% dari sini. Oke. Jadi terserah kalian ya. Jadi kalian mau pilih yang di mana yang sesuai dengan selera kalian ya. Cuman sini saya akan fokus di bagian sahamnya aja. Saya akan cari di saham, tapi saya akan cari yang reksadana syariah ya. Jadi di sini saya emang saya fokusnya di syariah syariah. Saya juga dari saham. Saya akan cari saham yang syariah di mana itu akan aman ya menurut saya dibandingkan saya mencari saham-saham yang enggak syariah. Oke, di sini saya akan fokus di saham syariah, di reksadana syariah ya. Saya akan memberikan contoh bagaimana proses untuk membeli saham itu, membeli reksadana itu sendiri. Oke, saya akan cari yang ada tulisan syariah-syariahnya. Panin dana syariah saham di sini ada 12,8% per tahun ya. Coba kalau yang lain tadi cuma di bawah. Kalau ada yang lebih tinggi lagi, di sini ada 10%. Sebentar ya, saya cari dulu. Ini bukan syariah. Cukup banyak ya kalau yang ini tadi ya. Ini ada yang 23%, tapi sayangnya bukan syariah. Oke, mungkin ini tadi yang saya pilih akan yang sekitar 12% tadi per tahunnya ya. Siapa tahu lagi ada muncul. Ini ada 33%, tapi bukan syariah. Mana tadi ya? BNI, AM, Dana Syariah ini 10%. Tadi ada yang 12% tadi di mana tadi ya? Oke, ini ya mungkin ya. Panin dana syariah saham. Oke, kita buka di sini aja. Jadi dia akan ditradingkan di mana aja. Jadi sini akan ada keterangannya di mana uang kita akan diinvestasikan. Oke, pertama di sini ada United Tractor ya, berarti UNTR. Di sini ada Telkom, TLKM, Antam juga ada. Terus MDKA ini kalau tahu saya MDKA ini bukan ini ya, bukan syariah ya, tapi mungkin ini karena belum diupdate aja datanya. Terus ada CTRA, Ciputra itu CTRA ya. Terus ERA ya, ERA di sini. Oke, berarti dana kita akan diinvestasikan di saham-saham ini atau dibelikan saham-saham ini ketika kita mulai berinvestasi di saham ini. Di reksadana ini. Oke, di sini juga ada kalkulatornya. Anggap jika setoran bulananmu, anggap aja sini setoran bulanan kita 100.000 ya. Jadi 100.000 selama satu bulan kita investasi terus menerus ya 100.000 maka dalam waktu 1 tahun uang kita akan sejumlah 1.277.000 berarti bertambah 77.786 ya di sini. Dan selama 3 tahun jadi uang kita kalau setoran kita selama setiap bulannya 100.000 jadi akan jadi 3.693.000 ya. Oke, kalau dari 10 tahun coba kita lihat
100.000 setiap tahun, setiap bulannya, dan selama 10 tahun uang kita akan bertumbuh menjadi 12.837 ya. Coba kita hitung. Misal saya mau investasi 100.000 dikali setiap bulannya, berarti setiap bulannya kali 12. Tadi setiap bulannya dan setiap tahunnya, berarti satu tahunnya kita, kalau uang saya tadi saya investasikan satu tahunnya berarti dapat segini ya. Berarti bertambah menjadi, harusnya kan 1.200.000, berarti bertambahnya 77.000, dan di sini kalau 10 tahun tadi jadinya 12.837 ya. Oke, jadi saya kalikan aja 10. Nah, jadi bertambah selama 10 tahun uang kita dengan investasi rutin kita beli reksadana sebanyak 100.000 setiap bulannya. Maka dalam waktu 10 tahun uang kita akan bertambah 837.000 ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi inilah ya, emang itu ya, emang reksadana itu akan kerasanya kalau kita investasinya jangka panjang ya. Jadi bukan baru beli sebulan udah kita jual lagi, karena kan dia tahunan ya, hitungannya per tahunan baru kerasa. Tapi di tadi keuntungannya dibandingkan kita harus menyimpan uang kita, dana kita yang sedikit itu di bank, karena di bank itu juga setiap bulannya ada biaya administrasinya, dan itu juga bunganya juga sedikit, dan ternyata malah lebih besar dari bunga banknya itu sendiri. Jadi malah harusnya harapan kita naik, malah uang kita lama-lama habis untuk bayar biaya administrasinya. Kalau di reksadana ini walaupun dana kita nggak naik ya, walaupun dana kita nggak naik, tapi ya aman nih istilahnya turunnya. Kalaupun turun emang cuman sedikit ya. Oke, di sini kita beli aja, misal kita beli di sini, kita pasrahkan uang kita ini ke manajer investasi yang kita percayakan. Semoga aja uang kita bertambah ya. Oke, di sini saya masukkan dana saya 100.000 karena ada minimalnya 100.000 di sini. Terus saya akan setor. Jadi di sini kita ketika nggak seperti beli saham ya. Kalau beli saham kita mungkin dalam waktu hitungan jam, kalau bid overnya oke, kita langsung dapat ya. Tapi kalau di sini kita membutuhkan waktu lagi ya, dimana di sini transaksi dibuat, kemudian setoran diterima, dan kemudian unit reksadana diproses. Jadi masih, dan unit diterima. Jadi sekitar di sini ada tanggal estimasi tanggal 12 ya. Jadi unit saya akan diterima. Maksudnya unit saya akan diterima itu adalah masuk ke portofolio saya ya. Jadi sekitar tanggal 12 bulan 4 nih. Jadi setelah video ini mungkin ada video lanjutan kedua ya, di mana saya akan buat ketika reksadana itu sudah masuk ke portofolio saya, dan kita akan lihat ketika masuk itu berapa hari ke depannya, apakah saya langsung profit ataukah saya akan loss terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ketika saya beli, putuskan beli, dan saya nggak akan langsung dapat barangnya. Oke, di sini coba kita masukkan kode promo. Oh, saya nggak tahu kode promonya apa. Jadi kita masukkan aja di sini. Kak, saya pilih store ya. Oke, di sini terus muncul pilihan bayar. Langsung aja klik bayar ya. Pembayaran sukses, pembayaran akan diteruskan sebagai setoran sebelum diproses menjadi reksadana yang kamu inginkan. Oke, jadi di sini setoran kita sudah masuk ya, kita tinggal tunggu aja. Dalam waktu beberapa hari nanti akan muncul keterangannya atau masuk ke portofolio kita. Jadi di sini dari portofolio kita masih kosong ya, di sini portofolio masih kosong, tapi kita bisa melihat di bagian transaksi di sini sebelah portofolio sini. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi di sini bukti setoran baru, prosesnya baru di bukti setoran terunggah ya di sini. Oke. Nanti akan muncul selanjutnya. Jadi proses-proses selanjutnya di sini tanggal sekian diterima, dan tanggal sekian baru mulai dimasukkan ke portofolio kita. Oke. Jadi nanti kita lihat di video saya selanjutnya ya. Jadi situ aja. Jadi seperti inilah. Jadi lebih simpel ya untuk reksadana ini. Jadi kita pasrahkan aja uang kita ini ke manajer investasi untuk dikelola, untuk dibelikan saham ya. Oke, jadi tapi tadi keuntungannya kita lebih fleksibel waktu kita, jadi lebih apa istilahnya, lebih aman lah, lebih nyaman. Tapi kalau kelemahannya itu tadi, jadi ketika manajer investasi itu ternyata mengalami kerugian, kita juga di reksadana kita juga akan mengalami minus ya, jadi seperti itu. Jadi kita manajer investasi untung, kita untung, manajer investasi rugi, kita juga ikutan rugi, tapi setidaknya persentasenya biasanya nggak banyak. Oke, nanti kita akan lihat di video selanjutnya ya. Oke, mungkin sekian aja dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau masih ada pertanyaan bisa
komen di bawah untuk berdiskusi tentang reksadana ini sendiri. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.